Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yunus. Dan kali ini saya akan membawakan video atau menjelaskan tentang Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, yang seperti biasa saya akan menjelaskan tentang biografi sedikit singkat beliau dan sumber hukum mazhab beliau atau istinbat hukum beliau. Baik, yang pertama kita mengenal lebih dekat dulu siapa Imam Syafi'i. Kita langsung saja ke biografi singkat beliau. Nama lengkap Imam Syafi'i dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib Al-Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Nama Syafi'i diambil dari nama kakek beliau Syafi'i, dan Qusay bin Kilab adalah juga kakek Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf nasab Imam Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW, bertemu dengan nasab Rasulullah SAW. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriyah di Gaza, bertepatan dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah rahimahullah di tengah-tengah keluarga miskin di Palestina, sebuah perkampungan orang-orang Yaman. Beliau wafat pada usia 55 tahun, tepatnya pada tahun 204 Hijriah, yaitu hari Kamis malam, Jumat, setelah sholat maghrib pada bulan Rajab. Bersamaan dengan tanggal 28 Juni 819 Hijriah di Mesir. Dari segi urutan, Imam Syafi'i ini urutannya di urutan ketiga dari 4 imam yang termasyhur. Tetapi keluasan dan jauhnya jangkauan pemikiran beliau dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fiqh menempatkannya sebagai pemersatu semua imam. Beliau sempurnakan permasalahannya dan ditempatkan pada posisi yang tepat. Sehingga menampakkan dengan jelas pribadinya yang ilmiah. Ayah beliau meninggal saat beliau masih kecil. Kemudian ibunda beliau membawa beliau ke kota Mekah. Di Mekah, Imam Syafi'i beserta ibunda beliau hidup dalam keadaan yang sangat susah, dalam keadaan miskin dan berkekurangan. Namun Imam Syafi'i ini mempunyai cita-cita yang tinggi, cita-cita yang berpengetahuan, terutama dalam pengetahuan agama Islam. Imam Syafi'i adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu. Dengan ketekunannya itulah dalam usia yang sangat muda, yaitu 9 tahun, beliau sudah mampu menghafal Al-Quran. Di samping itu juga beliau hafal sejumlah hadis. Setelah selesai mempelajari Al-Quran dan hadis, Imam Syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. Untuk itu beliau pergi ke pedesaan dan bergabung dengan Bani Huzail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah Imam Syafi'i mempelajari bahasa dan syair-syair Arab sehingga beliau benar-benar menguasainya dengan baik. Setelah itu beliau belajar fikih dan dari 2 kutub keilmuan,
yaitu dari Imam Malik bin Anas dan murid senior Imam Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaiban. Imam Syafi'i menuntut ilmu di Mekah dan mahir di sana. Ketika Muslim bin Khalid Az-Zanji memberikan peluang untuk berfatwa, Syafi'i merasa belum puas atas jerih payah beliau. Selama ini ia terus menuntut ilmu dan akhirnya pindah ke Madinah untuk bertemu dengan Imam Malik. Guru-guru Imam Syafi'i yang diketahui yaitu Imam Malik bin Anas, Ibnu Uyainah, Muhammad bin Hasan, Abu Yusuf, dan banyak guru lainnya. Imam Syafi'i terbilang sebagai ulama yang cukup banyak mengarang kitab. Termasuk yang paling terkenal adalah dan Ar-Risalah. Kitab-kitab karangan Abu Hanifah, kitab-kitab karangan Imam Asy-Syafi'i di bidang fikih terdiri dari dua kategori. Yang pertama, yang memuat qaul qadim. Untuk kitab ini yang mendokumentasikannya tidak banyak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurdi, hanya ada satu buah kitab saja yang dikenal dengan judul Al-Hujjah. Dan yang kedua, kitab yang memuat qaul jadid. Adapun qaul jadid Imam Syafi'i banyak diabadikan pada 4 karya besarnya, yaitu Al-Buaiti, Al-Imla, dan Al-Mukhtasar Muzani. Baik, untuk kita lanjut dari segi pola pemikiran dan sistematika sumber hukum beliau. Pola pemikiran Imam Asy-Syafi'i dalam istinbat hukum Islam. Yang pertama, tentu saja Al-Quran. Beliau mengambil dengan makna yang lahir, kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir yang harus dipakai atau dituruti. Terus yang kedua, as-sunnah. Beliau mengambil sunnah sebagai tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadis itu orang kepercayaan, kuat ingatannya dan bersambung langsung kepada Nabi Rasulullah SAW. Terus yang ketiga ada ijma, dalam arti bahwa para sahabat semua telah menyepakatinya. Di samping itu beliau berpendapat dan meyakini bahwa kemungkinan ijma dan persesuaian paham bagi segenap ulama itu tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi. Imam Syafi'i masih mendahulukan hadis ahad daripada ijma yang bersendikan ijtihad, kecuali kalau ada keterangan bahwa ijma itu bersendikan naql dan diriwayatkan oleh orang ramai hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Terus yang keempat, sumber hukum beliau yaitu qiyas. Imam Syafi'i memakai qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang terpaksa itu hanya mengenai keduniaan atau muamalah. Karena segala sesuatu yang bertalian ibadah telah cukup sempurna dari Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Dan yang kelima ada istidlal. Maulana Muhammad Ali dalam bukunya Islamologi mengatakan bahwa istidlal makna aslinya menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain. Imam Syafi'i rahimahullah memahami jalan istidlal dengan mencari alasan atas akidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh Al-Quran.
Nah, seterusnya beliau tidak mau mengambil hukum dengan cara istihsan. Imam Syafi'i berpendapat mengenai istihsan ini sebagai berikut. Barang siapa menetapkan hukum dengan istihsan berarti ia membuat syariat sendiri. Nah, bukan tanpa alasan beliau mengatakan ini. Qaul qadim sebagai hasil ijtihad pertama. Dan qaul jadid sebagai pengubah keputusan hukum yang pertama. Imam Syafi'i itu terungkap dalam beberapa masalah antara lain sebagai berikut. Air yang kena najis. Nah, qaul qadim, air yang sedikit dan kurang dari 2 kulah atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan tidak dikategorikan air mutanajis selama air itu tidak berubah. Qaul jadidnya, air yang sedikit dan kurang dari 2 kulah atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan tidak dikategorikan air mutanajis. Apakah air benar atau tidak? Nah, seperti itu. Seperti itulah sedikit tentang penjelasan tentang Imam Syafi'i beserta sumber hukum beliau, yang dimana beliau ini sangat pandai, sangat ahli, dan sangat tinggi keilmuan beliau tentang fikih, karena beliau juga memiliki guru tidak sedikit. Beliau adalah panutan dari segi fikih, imam termasyhur, beliau salah satunya. Maka dari itu tidak salah jika kita mengagumi beliau. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, sedikit banyaknya, panjang singkatnya. Jika ada kesalahan silahkan dikoreksi, dan jika ada kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.